Halo teman-teman. Perkenalkan saya Yofi. Eh, di sini saya akan membagikan atau sharing mini project saya selama kemarin libur sekitar 3 harian. Nah, project ini saya namakan MQTT Multi Client Controller. Jadi tujuannya tuh nanti dalam satu dashboard ini kita bisa mengontrol beberapa uh, relay gitu dari klien-klien yang terhubung. Nah, contohnya ini kliennya si ESP8266. Nah, bisa juga pakai klien yang lain gitu. Asalkan subscribe uh, pada master yang udah saya buat di di PC servernya lah. Master ini kita sebutnya pakai PC PC server. Saya menggunakan laptop saya sebagai PC-nya. Laptop ini yang pertama dia menjalankan MQTT. Nah ini MQTT brokernya, kemudian sama menjalankan program Python-nya sendiri. Ini tampilan programnya. Tampilan dashboardnya. Nah, eh, di sini bisa connect beberapa klien ya. Nah, karena di sini saya miliki dua klien dan udah disuntik programnya juga pakai Arduino IDE. Nah, maka begitu dia dapat power, dia langsung connect ke jaringan. Intinya jaringan yang sama gitu. Nah, dia harus connect ke IP si masternya atau mini PC-nya. Ini yaitu IP laptop saya. Sama ini juga. Jadi dalam satu klien ini terdiri dari 4 relay untuk output. Untuk inputnya satu, itu analog A0. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan beberapa fiturnya. Ini coba saya konekkan dulu ya, satu atau langsung dua juga nggak apa-apa. Oke, ini sudah nyala. Ini mencoba untuk connecting. Oke, dan sudah muncul ya di dashboardnya juga ESP. Nah, begitu kita klik langsung diarahkan ke relay control. Nah, ini bisa kita kontrol manual. Nah, selanjutnya ini klien yang kedua kita hubungkan. Program ini saya buat selama 3 hari dengan bantuan AI. Nah, terus udah ini yang kedua, klien 2 udah dapat power dan sudah terbaca juga di dashboardnya. Sekarang kliennya ada 2. Nah, yang ini juga kita bisa namakan dulu, misalnya nickname-nya kita buat. Ini MAC address-nya ya, yang 10521C6637A itu MAC address. Nah, agak lebih mudah diingat kita beri nama dia, misalnya room 2. Yang satunya lagi kita edit namanya room 1. Nah, di room 1 ini yang ada OLED-nya. Nah, di room 1 kita bisa lakukan kontrol langsung ya, on off-nya secara manual di halaman relay control ya. Misalnya kita on kan 1, on 2, 3 dan 4. Ini room 2 ya. Saya terbalik berarti. Saya off-kan dulu. Ternyata yang ada OLED-nya ini room 2. Nah, ini on. Oke, di OLED juga terupdate. Ini on semua.
terus bisa kita off kan semua juga. Oke. Nah, fitur yang kedua yaitu schedule gitu. Nah, ini di masing-masing masing-masing relay kita bisa buat schedule selama 24 jam gitu. Jadi terserah mau relay satu mau dibuat satu schedule aja juga nggak apa-apa gitu. Mau dibuat sebanyak mungkin juga boleh. Nah, yang karena saya hanya untuk nguji aja, sekarang jam 19.56 ya, kita cocokkan 19.56 juga, kita nyalakan selama 1 menit misalkan 57 berarti. Nah, untuk enable schedule jangan lupa. Terus nah selama waktu itu relay satu ini akan on atau off gitu. Nah, kita save schedule. Oke, kita lihat lagi di relay control. Nah, dia langsung auto on ya. Nah, nanti dia auto off juga gitu. Begitu time schedule-nya habis gitu. Relay 2 juga sama. 19.57 kita buat 2 menit aja sampai 19.59 save schedule. Nah, kalau belum di enable dia, maka relay 2 ada tulisannya X ya di sini. Silang. Nah, kita enablein dulu baru di save schedule. Nah, relay 3 juga sama. Kita enable buat 19.57 sampai 19.59 misalkan. Nah, set schedule. Nah, yang terakhir relay 4 kita buat scheduling juga. Di on semua ya, 19.57 sampai 19.59. Save schedule. Nah, kita lihat di relay controller yang off itu relay 1 ya, yang udah off, karena di schedule dia off-nya itu dia nyalanya itu 19.56 sampai 19.57. Nah, karena sekarang 19.58 maka relay 1 sudah off gitu. Nah, tinggal sisanya relay 2 sampai 4 yang masih on. Nah, ini fitur yang kedua. Nah, fitur yang ketiga itu adalah sensor trigger. Nah, ini sebelumnya udah saya config ya, relay 4 saya not enable dulu, save. Oke, sekarang udah ada. Nah, sensor trigger ini fungsinya yaitu sebagai protect aja sih sebenarnya, atau sebagai parameter kapan relay itu harus hidup atau kapan relay itu harus mati. Bisa juga hidup atau mati atau toggle ya. Nah, untuk nilai real time-nya, sensor datanya bisa dilihat di sebelah kanan, nilai A09. Ini kan 9 ya. Kalau kita sentuh kayak gini, dia harusnya berubah. Berubah kayak dia 74 ya, naik ya nilainya. Tegangannya juga naik. Ini tegangannya maksimal di 3,3. Kalau A0 analog biasanya cuma sampai 255. Nah, cara menggunakan fitur 3 ini gimana? Nah, misalnya kita protect relay fungsikan A0 atau parameter ini sebagai protect. Misalkan ini adalah sensor suhu gitu, DHT. Kalau suhunya naik maka nanti relaynya dimatikan atau bisa dihidupkan gitu, sesuai parameter kita sendiri gitu. Misalkan nih saat ini kan udah pada off semua nih karena udah nggak ada di schedule-nya. Nah, sekarang kita buat dia on berdasarkan nilai relay 1 misalkan. Kita enable dulu, jangan lupa. Terus kondisinya lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau di antara gitu. Nah, saya coba pakai yang lebih dari gitu kan. Nah, minimal value-nya karena di sini
normalnya 9, ya saya bikin dia lebih dari 9, misalkan 20. Nah, ini nilai maksimalnya 255. Nah, ini mau dibuat turn on. Nah, terus ini di enable restore to schedule after trigger ends itu selama 5 detik. Jadi dia tuh on selama 5 detik kalau selama nilainya kalau nilainya udah nggak mencapai min value ini, maka dia akan mati atau nggak aktif selama nunggu jeda 5 detik dulu, baru dia nggak aktif gitu. Nah, kemudian advance setting kita buat 5 detik juga. Ini untuk responsnya ya, respons dia langsung nyala atau mati itu kita buat 1 detik gitu. Nah, kalau sudah gini kita tinggal save aja, save konfigurasi. Nah, kita tes relay 1 dulu ya. Coba kita tes, sentuh A nya. Nah, ini kan 10 ya. Kalau dia lebih dari 20 sesuai settingan yang kita setting tadi, harusnya relay 1 on. Nah, langsung on dia kan. Nah, fungsinya yaitu untuk protect bisa juga. Nah, dia off setelah 5 detik ya, karena dia masih ngikutin schedule gitu. Nah, dia on-nya hanya di 1956 sampai 1957 gitu. Ini bisa kita setting di relay 2 nya juga sama gitu, misalnya kurang dari juga misalnya berapa, 15, tetap 255. Ini responsnya kita buat cepat 1 detik. Nah, misalnya kurang dari 15 dia on. Kita save konfigurasi, set. Nah, dia harusnya auto on. Nah, relay 2 on ya kan. Nah, ketika kita sentuh panelnya, tunggu nilainya naik, maka tunggu responnya 5 detik. Nah, baru dia off relay 2 nya. Oke, untuk room yang klien yang room 1 atau klien yang ini juga sama ya, kayak nggak kelihatan. Untuk settingannya juga sama. Nah, ini kan belum ada settingannya di room 1. Yang udah ada settingannya itu di room 2. Nah, ini nanti masih bisa ditambahkan lagi klien-kliennya banyak di sini. Oke, mungkin itu bisa diaplikasikan di pokoknya yang smart lah, smart home bisa, smart farm, smart kolam juga bisa. Nah, terserah untuk pengaplikasiannya. Nah, ini nanti saya tujuannya adalah untuk implementasi di membantu meningkatkan produktivitas hasil tani ya. Jadi misalnya taninya masih dikelola secara manual, akan digitalisasi misalnya gitu. Atau perkebunan, peternakan, tujuannya sih itu dulu gitu. Atau diaplikasikan di kompleks juga bisa, misalnya untuk kompleks gerbang, untuk membuka tutup gerbang gitu kan, karena ya cukup mudah dia penggunaannya, hanya butuh HP, WiFi gitu kan. Nah, ini karena masih Python, bisa juga ini di convert ke web base ya. Jadi kalau begitu dia WiFi kita connect ke master, maka nanti kita tinggal ngetik IP address, nanti muncul
di browsernya tombol-tombol kayak gini gitu. Misal ini bisa kita ganti namanya. Relay 1 itu buka pintu misalnya. Nanti kan bisa buka dan tutup gitu. Relay 2 misalnya tutup pintu gitu. Oke. Mungkin itu saja fitur-fiturnya yang ada di dashboard ini. Kemungkinan nextnya akan saya kembangkan lebih jauh lagi, atau diimplementasikan dulu, baru nanti ke pengembangan lebih lanjut. Mungkinan begitu. Oke, terima kasih atas atensinya. Bila ada kritik dan saran, monggo, akan saya terima. Oh, dan satu lagi, di ini ya, di sebelah kanan atas ini ada MQTT Connect. Di sini adalah status MQTT-nya. Kalau MQTT ini nggak jalan, maka di sini muncul status disconnect untuk MQTT gitu. Jadi dia ada syarat MQTT-nya juga. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.